Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia adalah Rahma dengan NIM 2311050047. Saya berasal dari kelas 5 IPIIB. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan instalasi aplikasi Omeka. Aplikasi Omeka sendiri dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan digital, tidak hanya di perpustakaan biasa, juga untuk arsip digital dan museum. Untuk mendapatkan aplikasi dari Omeka sendiri, di bagian ini kita itu bisa mencarinya di Google kita bisa telusuri. Oke, di bagian ini kita perlu ketikkan Omeka Klasik. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Kita bisa klik di bagian Omeka Klasik. Bagian awal ini ada di situs resmi dari Omeka sendiri. Omeka sendiri yaitu merupakan platform penerbitan berbasis web untuk berbagai koleksi digital dan menciptakan pameran online dengan beragam media. Ketika langsung di-download, nanti dia itu ketika langsung di-download untuk instalasi Omeka di Windows menggunakan 6 aplikasi. 6 aplikasinya itu ada di bagian ini. Ini sudah saya download terlebih dahulu di bahan latihan yang sudah ada di deskripsi YouTube Bapak Muntasir itu. Untuk itu yang pertama kita itu mulai dulu dari exam. Exam ini kita bisa mencarinya di sini. Kita bisa buka web baru terlebih dahulu. Oke, di sini kita ketikkan exam download. Baik, di sini sudah ada tampilannya. Kita bisa klik bagian exam download. Nah, pada bagian ini, pada untuk video Omeka ini, kita itu perlu menggunakan exam yang di bagian 8.2.12 PHP 8.2.12 yang mana totalnya itu 149 mega MB. Kita bisa download di bagian 64 bit ini, bisa diklik dan nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Langkah selanjutnya kita perlu mentelusuri gimana sih cara mendownload aplikasi di bagian image di bagian PHP Imaging ini. Kita bisa ke web baru. Kita buatkan di sini PHP Imaging Windows, enter. Nah, oke, baik. Di sini kita bisa pilih bagian atas ini.
karena kita menggunakan exam versi 8.2 dan mendukung PHP 8.2, maka kita bisa pilih di bagian 8.2. Di bagian ini pastikan memilih 8.2 treat save test 84 ini bisa diklik. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Sekarang aplikasi Magic ini kita bisa ketikkan di sini kan Magic download. Oke, klik pada bagian atas. Nah, untuk ini kita perlu scrollnya ke bawah. Kita pilih di bagian Windows. Kita cari dulu. Oke, di bagian ini pilih bagian version ini, ImageMagick 7.1.2. Di bagian ini kita klik dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Dia bisa digunakan ketika sudah bisa di-download ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk ke aplikasi Ghostcreate ini. Kita bisa ketikkan di sini. Kita ketikkan Ghostcreate. Oke, enter. Oke, pada bagian ini kita bisa klik. Nah, pada bagian ini bisa klik bagian download dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Oke, kita lanjut ke Notepad++. Fungsinya untuk mempermudah mengedit kode nanti ada beberapa yang harus diubah. Ketikkan di bagian sini. Notepad++. Oke. Kita cari ke bagian 8.7.1. Oke, pada bagian ini kita klik dan pastikan pilih bagian ini dan diklik, nanti hasilnya bakal seperti ini. Untuk melanjut instalasi exam, kita perlu menghapus terlebih dahulu exam yang sudah ada, yang pernah ada di laptop kita. Nah, pastikan itu benar-benar sudah terhapus karena nanti dia bakal bisa bentrok dengan exam yang baru kita download ini gitu. Nah, pastikan juga di folder drive C-nya itu benar-benar sudah kehapus. Nah, baik, kita langsung saja. Kita perlu mengklik bagian exam. Klik 2 kali. Oke, pada bagian ini kita klik next. Pada bagian ini kita perlu meninggalkan bagian MySQL-nya saja, bagian Filezilla-nya dihapuskan, bagian ini dihapuskan, ini juga di bagian PHP MyAdmin ini kita tinggalkan saja. Di bagian ini juga kita klik next. Oke, kita simpan berarti di bagian folder C, di bagian exam kita klik.
bahasanya biarkan saja bahasa Inggris. Next. Kita tunggu saja. Baik, pada bagian ini biarkan saja checklistnya, kita klik saja finish. Kita tunggu saja jendela examnya muncul. Di sini jendelanya sudah muncul. Kita biarkan saja terlebih dahulu, kita minimize saja. Kita perlu ke bagian PHP imaging ini, kita klik kanan. Kita extract file, WinRAR extract file. Pada bagian ini kita pilih bagian Windows C. Pada Windows C ini kita ke bawah kan, kita pilih bagian exam. Pada bagian exam kita cari bagian PHP, klik bagian PHP ini, dan pilih bagian EXT. Kita klik OK. Kita tunggu saja. Ini kita perlu WinRAR. Klik kanan, pilih WinRAR. Pada bagian ini klik bagian save, panah bawah sampai bawah. Oke, kita klik kanan, pilih extract to file ini, pada bagian ini. Kita pilih bagian C, pilih bagian exam, pilih bagian Apache. Bagian ini kita pilih bagian BIM dan OK. Artinya file tadi kita ekstrak pada folder Apache. Lanjut kita menggunakan bagian Notepad++, kita klik saja. Oke. Next. Ada lagi. Oke, kita next. Install. Oke, hilangkan centangnya ini, klik finish. Baik, kita bisa mengedit PHP yang terletak pada folder C. Kemudian kita pilih bagian exam. Kita cari bagian PHP. Pada PHP ini kita pilih bagian folder yang seperti ini. Kita klik kanan, klik bagian edit with notepad ini. Kita cari pada bagian 951 terus 51.
Oke, pada bagian kosong ini pilih saja pada bagian kosong ini kita buatkan extension sama dengan IMAGIC. Oke, di sini kita bagian save. Oke, di sini sudah ke save. Kita aktifkan exam start. Oke, berhasil di bagian MySQL-nya dia juga. Untuk melihat hasilnya, kita perlu mengecek pada bagian dashboard exam. Kita ketikkan pada bagian sini. Kita buatkan di sini localhost, enter. Oke, di sini sudah terlihat bahwa sudah berhasil untuk diaktifkan localhost-nya. Untuk mengeceknya itu kita juga perlu ke bagian PHP info. Kita perlu mencari image magic. Oke, pada bagian ini sudah ada dan itu tandanya sudah berhasil. Kita lanjut ke bagian install iMagick. Kita ke bagian sini. Kita double klik. Oke, pilih bagian atas ini, kita klik next. Pada bagian ini kita perlu settingnya, pilih bagian browse, pilih bagian Windows C. Kalau sudah, kita bisa klik bagian OK dan kita klik bagian next. Pada bagian ini kita perlu checklist bagian ini. Kita klik next. Kita tunggu saja. Oke, di sini kita hilangkan checklistnya, kita klik finish. Kita lanjut untuk ke bagian Ghostcreate untuk membantu gambar kecil khusus pada PDF. Cara installnya kita klik double, next. Kita hilangkan checklistnya, finish. Oke, kita lanjut ke bagian Omeka. Omeka ini sama dengan Slim. Kita perlu ekstraknya. Kita klik kanan.
Kita ekstrak file, klik bagian ekstrak file. Klik bagian Windows C, kita pilih bagian exam, kita pilih bagian htdocs, klik OK. Oke, kita pergi ke Windows C dulu. Pada di sini kita cari bagian exam. Pada bagian exam kita pilih htdocs. Di htdocs ada Omeka. Pada Omeka ini kita perlu menyederhanakan nama filenya. Kita bisa ubah dari mesh, kita buatkan Omeka saja. Oke, enter. Kita selanjutnya perlu melakukan perubahan script. Kita klik bagian Omeka ini, kita pilih bagian app Lichatyon ini, pilih bagian libraries, pilih bagian Omeka, pilih bagian file, bagian derivatives, dan strategi. Pada bagian ini kita perlu ubahnya dengan membuka Notepad++. Kita klik. Kita ke nomor 16. Di sini kita ubah dulu. Kita buatkan pada ini image titik e. Lanjut pada barisan 42, kita hapus bagian ARG ini, kita hapus, kita buatkan CMD, klik bagian sini. Oke, kalau sudah kita klik save. Oke, langkah selanjutnya adalah merestart Apache. Klik bagian Apache ini, kita klik bagian stop ini dan kita start, dan klik bagian start lagi. Kita minimize dulu. Di sini kita perlu membuatkan ketikan localhost share. Kita ke bagian phpMyAdmin.
Oke, kita pilih bagian database ini. Kita buatkan di sini Omeka, kita create. Oke, berhasil. Langkah selanjutnya kita ke bagian pre-select. Kita klik. Kita pilih ke bagian add user location ini. Buatkan pada bagian ini Omeka dan host number-nya ini buatkan localhost, password-nya itu rahasia saja. Rahasia. Di sini juga rahasia. Kita turun ke bagian bawah. Bagian ini kita perlu klik bagian check all. Nah, kalau sudah semuanya, kita klik go. Oke, di sini sudah berhasil username Omeka, localhost, dan untuk passwordnya tadi rahasia. Oke, kalau sudah selesai, kita perlu panggil lewat browsernya dengan cara klik bagian ini, buatkan localhost strip Omeka. Kalau muncul seperti ini, tandanya belum ada connect antara database PHP MyAdmin dan script database di Omeka. Pengaturannya itu kita perlu membuka aplikasi Omeka terlebih dahulu. Di bagian sini, maaf, pada bagian sini kita perlu ke bagian exam, pilih bagian htdocs, pilih bagian Omeka. Di bagian sini, di bagian ini kita klik kanan, kita edit dengan Notepad++. Pada bagian ini kita buatkan localhost. Ini juga buatkan Omeka. Pada bagian ini juga pada bagian ini buatkan rahasia. Ini juga buatkan Omeka. Oke, kalau sudah, kita perlu klik bagian save. Oke, kita ke bagian
Sini lagi kita hapus dulu. Kita buatkan di sini local host omega, enter. Oke, di sini sudah berhasil. Kita perlu membuatkan nama kita sendiri. Saya buatkan saja bagian sini Rahma. Passwordnya rahasia. Di sini juga buatkan rahasia. Emailnya di sini saja, buatkan Septi adalah ini juga. Di bagian ini, di bagian set slide ini kita buatkan perpustakaan UIN Imam Bonjol. Pada bagian ini tuh bebas tergantung di mana kita membangun perpustakaan digital. Kita klik pada ini, kita lanjut di bagian Imagic the Rascode part ini. Kita harus memasukkan lokasi dari folder yang sudah kita install sebelumnya. Kita perlu ke bagian drive C ini. Kita masuk kepada folder Imagic. Bagian ini kita perlu kopikan, dan kita salin di sini. Oke, kita klik bagian install. Oke, di sini sudah berhasil. Di bagian publisher ini kita perlu klik. Ini adalah halaman untuk pencarian opaknya. Kalau kita masuk sebagai pencarian opaknya gitu. Kalau ingin masuk sebagai pustakawan, kita perlu ke bagian ini dulu. Kita pilih bagian ini. Oke, pada bagian ini kita perlu buatkan username tadi, buatkan Rahma. Di sini passwordnya rahasia, klik dan login. Di sini sudah berhasil. Kalau sudah masuk pada halaman perpustakaannya, sekarang kita perlu untuk memastikan apakah Imagic apakah sudah terdata oleh Omeka. Pilih pada bagian setting. Oke, kita klik bagian tes. Oke, jika muncul seperti ini, itu terdeteksi normal. Kalau merah itu
tandanya ada yang bermasalah pada penginstalasiannya. Kita lanjut mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi Omeka. Nama sebelumnya kita perlu jadi sebelumnya kita perlu melakukan instalasi FFmpeg. Kita gunakan agar jika menggunakan file digital video ini dibutuhkan nantinya gitu. Oke, di sini sudah ada bahan latihan yang sudah dikirim sama Bapak. Kita perlu mendownload, tetap download, dan kita tunggu saja hasilnya di sini tergantung kecepatan dari laptop. Oke, baik. Kita lihat hasilnya di sini. Oke, kalau sudah kita perlu mengekstrak filenya. Kita klik bagian ekstrak here. Oke, pada bagian ini kita klik. Ini sudah ada. Bentar. Saya perbesar. Oke, di sini sudah ada file digital, HRD logo, plugin Omeka, struktur pohon koleksi, Tryman Public Omeka, FF MG 7.1 itu. Oke, kita lanjut untuk menginstal ini. Kita perlu double klik. Pilih bagian WinRAR. Kalau sudah bagian ini kita klik kanan dan kita ekstrak. Kita pilih ke bagian C. Kalau sudah di bagian C ini kita klik saja OK. Di sini sudah berhasil. Kita bisa lihat ke bagian C. Oke, di sini sudah ada. Kita perlu mendaftarkan lokasinya. Kita double klik. Kita pilih bagian bin. Pada bagian ini kita klik bagian atas. Oke,
Kalau sudah, kita perlu mengkopikannya. Kita kopikan. Uh, Langkah berikutnya yaitu kita pilih ke bagian sini. Klik pada bagian ini. Klik bagian Eversimany. Kita pilih pada bagian ini. Kita klik edit. Kita klik new. Oke, di sini kita kopikan. Kalau sudah, kita klik OK. Oke. Kalau sudah berhasil dalam menetapkan lokasi tadi, kita perlu klikkan pada bagian ini, CMD. Oke, kita klik saja. Buatkan pada bagian ini FF PG. Jika sudah, kita enter. Oke. Kalau dia sudah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Untuk mendukung Omeka, jika sudah berhasil, kita perlu merestart laptop kita terlebih dahulu. Kita perlu menutup ini. Kita tutup ini terlebih dahulu. Ini kita close juga. Perlu kita matikan. Oke, kita restart laptop kita terlebih dahulu. Oke, baik. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu mengaktifkan exam terlebih dahulu. Open. Oke, ini kita perlu start. Kita start lagi. Terus
Uh, di sini sudah berhasil. Kita perlu mencoba mengganti tema bagian publiknya. Kita ketikkan di sini terlebih dahulu. Omeka. Itu untuk cara pertamanya itu kita bisa klik di bagian app Archer ini. Pada bagian jadi tampilannya itu nanti kalau misalkan kita pilih bagian ini di bagian halaman utama ini nantinya bakal tampil bagian item ini. Pertama kita perlu klik bagian user bagian Berlin ini, kita klik bagian ini. Oke, kita coba refresh ini terlebih dahulu. Oke, pada bagian ini sudah tampil hasil dari bagian Berlin yang sudah kita setting tadi. Ada beberapa apa charts yang items yang sudah ada di bahan latihan. Kita perlu ke bahan latihan terlebih dahulu. Bahan latihan Omeka kita klik, dan di sini di bahan latihan ini itu ada 6. Yang pertama file item digital, HRD logo, list Omeka, struktur pohon koleksi, terms publik Omeka, dan FFmpeg 7.1. Kita di sini kita pilih terms publik Omeka. Pada bagian ini nanti akan ditambahkan. Untuk cara menambahkannya itu kita bisa ke Google. Kita ketikkan di sini Omeka Classic. Kita pilih pada bagian ini. Oke, di sini banyak sekali bagian-bagian yang sudah yang bisa kalian download. Nah, pada bagian ini sudah ada 2 terms publik Omeka. Kita perlu mengekstraknya ke folder C. Kita pada bagian ini kita perlu mengkopikannya. Kita klik ini dan kita pindahkan ke bagian exam. Kita klik exam. Pada bagian exam ini kita klik bagian htdocs, klik Omeka. Di Omeka klik bagian theme. Di sini kita perlu
pastikannya. Oke. Pada bagian ini kita ekstrak here terlebih dahulu. Klik extract here. Oke, yang bagian ini kita perlu menghapuskannya. Kita delete. Oke, di sini sudah berhasil. Kalau sudah, kita buka halaman bagian ini. Bagian ini kita perlu resetnya. Otomatis nanti di sini akan muncul tambahan manual ketika menggunakan Emiglio. Pada bagian ini kita klik bagian Emiglio. Pada bagian ini kita klik bagian Emiglio. Maka dia bakal terganti. Oke. Di sini kita sudah mencoba untuk perubahannya ke Emiglio. Kita lihat ke bagian halaman publik ini, kita refresh terlebih dahulu. Otomatis nanti dia bakal terganti. Pada bagian ini dia sudah terganti ya, akan tetapi untuk langkah penggunaan Omeka ini di bagian Apache Branches Themes-nya, kita itu perlu menggunakan Berlin saja. Kita ubah lagi. Oke, kita lihat lagi di sini, kita refresh. Oke, di sini sudah terganti ya. Selanjutnya setelah kita menetapkan tema yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan, kita bisa setting untuk logonya. Itu klik bagian pada something themes ini. Oke, pada bagian ini yaitu ada fitur untuk menambahkan logo file dan bagian header image ini. Apa yang membedakan kedua ini ketika lihat di halaman publik? Kalau di bagian ini, kalau logo file itu mengganti nama perpustakaan dengan di sini dengan logonya. Kalau header itu akan menambahkan setelah brosur item. Nah, dan lain sebagainya. Biar lebih paham, kita akan mencobanya pada logo file. Kita lihat di bahan latihan.
Pada bagian ini kita klik bagian header logo. Nah, di sini ada 3, ada header logo with text, ada header logo image, ada header logo yang di sini tampilannya itu putih dan di sini bagian tulisannya itu hitam. Untuk pada bagian ini kita pada bagian ini baik pada bagian ini kita perlu ke bagian logo file. Di logo ini kita klik bagian ini. Di bagian header image ini kita klik bagian ini. Kita klik bagian ini. Kita lihat pada public. Oke, di sini sudah terganti. Untuk langkah selanjutnya, oke, berhasil. Ini cara untuk menambahkan logo dan header. Untuk langkah selanjutnya kita perlu meningkatkan aplikasi Omeka melalui plugin. Plugin sendiri adalah aplikasi kecil yang bisa memperkaya fitur dari Omeka. Kita perlu ke bagian ini dan kita klik bagian plugins. Nah, untuk ini otomatis ada 3 total plugins yang ada di bagian ini. Kita kita tidak menggunakan 3 ini, kita hanya menggunakan bagian menunya saja. Kita lihat dulu di bahan latihan. Di sini. Nah, ini ada 4 plugin Omeka. Plugins Collection Tree itu membantu kelompok koleksi supaya orang memudahkan menyusun koleksi berdasarkan pohon subjek. Kemudian di bagian geolocation ini itu gunanya agar item itu ada tampil di bagian lokasi maps. Nah, untuk HTML media ini itu berfungsi untuk menambahkan plugin video maupun audio. Pada PDF ini itu fungsinya untuk viewers PDF kalau ada menggunakan PDF yang bisa membaca langsung tanpa harus mendownload. Ini caranya dengan menginstal. Ini sama caranya dengan menginstal pada tema tadi. Nah, tapi sebelumnya di mana plugin ini bisa diperoleh, kita bisa ke bagian sini, kita ketikkan Classic Omeka. Kita klik pada bagian ini. Nah,
Ini banyak bagian plugins yang mana bisa memperkaya fitur Omeka. Kita balik ke bagian file tadi lagi. Kita perlu mengkopikannya ke exam. Kita Ctrl A, kita kopikan. Kita ke exam. Di exam kita ke htdocs. Klik htdocs. Pada htdocs ini kita klik Omeka. Nah, di sini kita pilih bagian plugin. Nah, di sini kita tempel. Kalau sudah, kita extract here. Oke, pada bagian yang sebelumnya yang mau kita ekstrak tadi, kita hapus dulu. Jika sudah diekstrak file, maka maka otomatis akan muncul di bagian sini. Kita refresh dulu. Oke, di sini sudah berhasil. Dia sudah muncul pada bagian yang kita extract here tadi. Kita perlu untuk menginstal collection tree. Kita install. Kita checklistkan pada bagian ini. Kita klik save. Baik, kita ke bagian geolocation. Kita install. Klik save. Kita ke bagian PDF embed. Kita install. Kita klik save. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita masukkan kelompok divisi agar mudah menelusuri koleksi digital yang ada di Omeka. Untuk itu kita perlu membuatnya. Kita bisa klik bagian sini collection ini. Nah, di sini ada fitur tambahan koleksi. Ini semacam pembagian kelompok koleksi. Ada di bahan latihan. Kita bisa lihat. Kita bisa pilih bagian struktur pohon ini. Nah,
Di bagian sini bisa kita klik. Nah, jadi kalau pada bagian perpustakaan UIN, kita bisa menambahkan kelompoknya sebagai struktur organisasi. Nah, misalnya pada bagian arsip UIN Imam Monjol, nanti ada bagian item kita labelkan pada koleksi arsip. Nah, setiap kelompok itu ada sub koleksinya. Contohnya pada Fakultas Adab dan Humaniora ini ada bagian sub kelompoknya itu 4 prodi, ada bahasa dan sastra Arab, dan ada diploma 3 ilmu perpustakaan, ada perpustakaan dan informasi Islam, ada sejarah dan peradaban Islam. Nah, ini yang dimaksud dengan pohon koleksi. Pada bagian ini, pohon koleksi ini tergantung di mana kita membangun perpustakaan digital. Nah, kita perlu ke bagian sini, kita klik bagian ADD Collection. Kita akan membuat struktur pohon koleksinya. Pada bagian ini kita perlu buatkan arsip UIN Imam Monjol. Kita klik bagian ini. Oke, lanjut ke bagian ini. Kita buatkan di title-nya ini Fakultas Adab dan Humaniora. Kita klik bagian publish dan kita klik bagian ADD Creation. Berikutnya kita buat subkelompok pada Fakultas Hadap dan Humaniora ini. Kita klik ADD Collection. Di title ini kita buatkan bahasa dan sastra Arab. Jangan lupa karena dia adalah subkoleksi di label induk dari Fakultas Adab dan Humaniora, kita perlu ke bagian Page Creations. Di sini kita pilih ke bagian Fakultas Adab dan Humaniora, kita klik bagian Publish dan klik bagian Publish dan Save. Oke, di sini sudah berhasil untuk melihat apakah betul bahasa dan sastra Arab ini bagian dari Fakultas Adab. Kita bisa ke bagian Collection Tree.
Nah, di sini kelihatan hasilnya bahwa di collection tree ini ada arsip UIN Imam Bonjol, Fakultas Adab dan Humaniora, dan subkoleksinya Bahasa dan Sastra Arab. Kita kembali ke bagian collections. Klik ADD Collections. Di bagian title-nya ini kita buatkan Diploma 3 Ilmu Perpustakaan. Kita klik bagian Page Creations. Kita pilih lagi Fakultas Adab dan Humaniora, klik bagian Publish dan ADD Collections. Lanjut ke bagian ADD Collections. Pada bagian ini kita buatkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita tidak perlu ke bagian Page Collections karena dia tidak sub koleksi pada bagian Fakultas Adab. Karena ini adalah bagian Fakultas Dakwah dan Humaniora, kita klik bagian Publish dan kita klik ADD Collections. Oke, kita lanjut untuk membuatkan pohon koleksi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita klik bagian ADD Collection. Baik, pada bagian ini saya buatkan bimbingan bimbingan konseling Islam. Kita buatkan karena dia adalah pohon koleksi dari Fakultas Dakwah. Kita perlu ke bagian Page Collection. Di sini kita buatkan, kita pilih bagian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kita klik bagian Publish dan klik bagian ADD Collections. Oke, lanjut kita buatkan lagi bagian ADD Collection. Kita klik. Sekarang kita membuatkan lanjutan dari pohon koleksi pada Fakultas Adab. Kita buatkan di sini perpustakaan dan ilmu komunikasi. Di sini kita pilih Fakultas Adab dan kita klik bagian Publish dan kita klik bagian ADD Collections. Oke, lanjut kita klik bagian ini lagi. Sekarang kita buatkan lagi untuk Fakultas Adab itu Sejarah Peradaban Islam. Kita klik bagian ini, kita pilih Fakultas Adab dan Humaniora, klik bagian Publish dan ADD Collection. Oke, kita sekarang buatkan lagi, kita klik bagian ADD Collection. Sekarang kita perlu membuatkan pohon koleksi pada Fakultas Dakwah. Kita buatkan di sini
komunikasi dan penyiaran Islam. Pada bagian ini kita pilih fakultas dakwah, klik publish, dan klik ADD collection. Oke, lanjut. Bagian ini kita buatkan lagi ADD collection. Di sini kita buatkan manajemen dakwah. Kita klik bagian ini, kita pilih bagian fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, klik bagian publish, dan klik bagian ADD collection. Oke, kita klik lagi. Pada bagian ini kita buatkan manajemen haji dan umrah. Kita klik bagian ini, pilih fakultas dakwah, klik bagian publish dan ADD collections. Oke, kita lanjut ke lanjut lagi. Satu lagi kita buatkan untuk fakultas dakwah itu pengembangan masyarakat Islam. Klik Page Collection, pilih fakultas dakwah. Klik bagian ini. Terakhir kita perlu ke bagian membuatkan bagian perpustakaan UIN Imam Bonjol. Kita klik bagian ini. Pada bagian ini kita buatkan perpustakaan UIN Imam Bonjol. Klik publish dan klik bagian ADD collection. Kita lihat ke bagian collection tree, apakah benar sudah ada. Di sini sudah ada ya arsip UIN Imam Bonjol, Fakultas Adab dan Humaniora, dan 4 sub koleksinya itu ada bahasa, diploma 3, perpustakaan dan ilmu komunikasi dan sejarah peradaban Islam, dan ada juga fakultas dakwah dan ilmu komunikasi itu ada bimbingan collection Islam, konseling Islam, ada komunikasi dan penyiaran Islam, ada manajemen dakwah, manajemen haji dan umroh, pengembangan masyarakat Islam, dan ada juga perpustakaan UIN Imam Bonjol. Oke, lanjut ke bagian cara input item atau file digital dari file digital ke Omeka. Untuk itu kita perlu ke bagian item. Kita klik bagian item. Baik, sebelumnya kita perlu siapkan metadata atau skripsi dari item mirip dengan logo deskripsi pada katalog. Dia berbeda. Kalau perpustakaan biasanya itu menggunakan AACR2 atau RDA.
Jadi, sedangkan pada Omeka sendiri menggunakan deskripsi dari Dumpling Courts itu bisa kita lihat pada bagian folder C. Di folder C ini kita ke bagian bahan latihan. Pada bahan latihan ini kita pilih file item digital. Nah, pada bagian ini itu sudah ada itemnya. Di sini ada bagian foto, skripsi, dan video. Nah, kita perlu mencoba 3 item ini. Kita perlu masukkannya ke dalam Omeka. Item pertama itu ada di bagian foto, kita klik. Nah, di sini itu ada foto jam gadang. Kita perlu memindahkannya ke bagian Omeka. Item pertama itu kita jadi sedangkan PDF di bagian metadata foto ini itu adalah PDF untuk membantu apa saja yang perlu kita metadatakan pada datanya, baik kita ke bagian Omeka lagi. Di sini kita pilih bagian add item ke file metadata foto ini terlebih dahulu. Kita klik. Oke. Kita perlu pertama itu pada bagian ini kita mengkopikan file title. Kita kopikan. Kita kopikan di sini. Lanjut ke subjek. Dia ada 3. Kita kopikan juga. Kopikan. Kita tambahkan di sini ada the input. Oke. Oke. Tinggi. Kita lanjut lagi ke descriptions. Kita kopikan. Di sini kita pastikan ya sudah benar. Oke. Lanjut. Isi saja sampai habis perintahnya. Tadi collection. Sini source chart ini kita kopikan juga. Kita tambah lagi di sini T-nya. Bukit tinggi. Pada bagian ini juga. Bukit tinggi.
Pada bagian publisher, kita kopikan juga. Oke. Ini juga. Pada ini juga. Konstitusi. Buatkan sini. Tambahkan T-nya 2. Lanjut. Kopikan. Lanjut format. Jangan sampai ketinggalan ya. Format di sini. Isinya jangan sampai salah tempat. Langsung ini gambar persalinan digital. Isikan juga klik juga bagian ini. Tadi Oke, di sini tambahkan C-nya. Habis itu kalau sudah semuanya, kita masukkan item tipe metadatanya. Pada bagian ini kita pilih stylish image. Lanjut di sini stylish item metadatanya itu foto, kita buatkan di sini. Habis itu kita ke bagian maps. Pada ini kita buatkan bukit jam gadang. Indonesia. Bukit tinggi jam gadang. Sepertinya tidak bisa kita pilih saja bagian Indonesia. Habis itu kita ke file, kita klik bagian ini. Kita bahan latihan, klik bagian file item digital, foto,
kita klik bagian foto jam gadang, kita klik open, lanjut kita klik pada bagian arsip Win Imam Bonjol. Kalau sudah, kita klik bagian ini, klik added item. Oke, di sini sudah berhasil. Sekarang kita lihat apakah di halaman publish itu sudah terdeteksi. Kita refresh dulu. Oke, di sini sudah ada. Kita lihat apakah benar. Oke, ada ya. Kita lanjut mengisinya. Kita klik lagi add item. Kita lanjut ke bagian skripsi. Kita perlu untuk melihatnya itu, kita lihat di bagian C. Kita pilih bagian skripsi. Nah, ini bagian metadata skripsinya, kita klik. Oke. Ini adalah tampilan dari skripsinya. Kita ke Omeka lagi. Di bagian ini, kita di bagian title, kita kopikan. Di sini subjeknya kita kopikan juga. Kita Ctrl F. Klik lagi. Lanjut. Ke bagian ini, kita kopikan. Tekan ke sini. Kita lihat. Oke, di sini sudah rapi.
Lanjut ke create author. Kan kan maaf, sini salah. Kita ke sini. Datanya. Oke. Ini juga. Kita hapus bagian kita tambahkan add input. Di bagian sini. Oke. Extends ini text begini ini. Oke. Should format kan juga format di sini. Jangan sampai salah untuk mengisinya. Langsung skripsi. Tadi tipe. Ya. Benar. Ke bagian correct. Coba lagi. Nih. Oke, kita ke bagian item metadata. Pada item metadata ini kita pilih bagian teks karena dia berupa data yang berupa datanya itu teks. Lanjut ke bagian file. Klik source file. Kita ke bagian skripsi, kita klik bagian ini full text pen. Oke, jika sudah di sini kita tidak perlu menambahkan maps-nya. Di bagian collections kita buatkan perpustakaan dan di bagian fakultas adab dan di bagian sub koleksinya itu perpustakaan dan ilmu komunikasi. Oke, sepertinya saya salah tadi membuatnya. Seharusnya di sini itu saya buatkan perpustakaan dan ilmu informasi Islam, tapi saya buatkan di sini perpustakaan dan ilmu komunikasi. Ya udahlah, kita buatkan saja di sini sebagai contoh. Kita klik saja lagi bagian publish dan klik bagian item.
Oke, sekarang kita ke bagian video. Kita bentar. Kita ke file ini di bagian video. Nah, di bagian video ini, di sini itu bagian kita perlu melihatkannya dulu di bagian add item. Nah, di bagian file, nah pada bagian ini batas untuk maksimal untuk penambahan filenya itu dia itu sampai 40 MB saja. Nah, akan tetapi pada video ini itu dia perlu memerlukan yang MB yang lebih besar, itu sekitaran 65 MB. Nah, kita itu perlu merubah mengaturnya agar bisa video ini terupload. Itu kita caranya itu ke bagian pertama, kita ke exam. Di bagian exam itu ada PHP, kita klik. Di bagian PHP ini kita bisa mencari file PHP ini. Pastikan pilih yang tidak ada logo PHP-nya. Kita klik kanan dan klik Notepad++. Kita edit di sini. Jadi ada dua bagian yang perlu kita ubah. Yang pertama itu untuk cara mempermudahnya, kita tekan saja Ctrl F. Di sini kita buatkan max. Kita klik pada bagian ini. Oke, saya rasa ini terlalu jauh ya teman-teman. Kita cari otomatis saja. Itu dia ada di 701 pada bagian ini. Pada bagian ini kita rubah menjadi 65. Kemudian lanjut ke Kemudian lanjut ke 852. Mana ya? Oke, 53. Pada bagian ini kita ubah jadi 65. Lihat lagi apakah benar yang tadi 65. Oke, kalau sudah kita save. Habis itu kita perlu merestart bagian exam. Di exam ini bagian Apache kita stop. Kita restart lagi, kita tunggu saja sampai dia kembali menjadi hijau.
Oke, jika sudah kita minimize. Sini kita balik ke Omeka. Di sini masih 40 MB, kita perlu restartnya. Kita perlu merefreshnya, maksudnya di sini kita klik bagian filenya, di sini sudah berubah. Oke, kita ke bagian bahan latihan lagi. Klik bagian bahan latihan ini, klik bagian video, klik bagian metadata video. Pada bagian ini, di bagian title-nya ini kita kopikan, kita lakukan cara yang sama dengan cara yang tadi. Oke. Kita isikan bagian verification-nya. Pastikan di sini sudah tersusun. Oke. Lanjut lagi, creator. Oke. Searchers. Kan publisher-nya. Bagian datanya. Ini juga kontributor. Sini. Oke, lihat. Oke. Regex. Ini juga. Oke. Format. Tipe. Nah, tipe lagi. Sini tipe nggak ada.
tidak perlu diisi, tidak perlu bagian ini. Lanjut ke bagian item tipe metadata. Pada bagian ini kita pilih moving image karena dia berdalam bentuk video. Kita perlu isi di bagian ini. Transcription. Isikan. Durasinya jangan lupa. Juga tidak perlu Google Maps. Di sini kita buatkan Sungai Bangit. Tidak bisa. Mana Indonesia? Kita pilih saja pada bagian coba cari Indonesia. Kita pilih, taruh saja di bagian Asia ini. Di bagian file jangan lupa kita masukkan kita masukkan videonya. Ini pen. Pada bagian ini kita masukkan ke bagian perpustakaan UIN IMA Bonjol. Kalau sudah, klik publish dan klik add the item. Kayak di sini sudah muncul pada bagian yang sudah kita buat tadi. Jika tidak muncul, itu pastikan itu tandanya ada permasalahan di bagian FF Convex. Kita ke sini, kita refresh dulu, kita lihat di bagian sini. Di bagian sini sudah ada 3 file tadi. Di sini ada jam gadang, ada file ilmu medis Fakultas Kedokteran UNAN. Di sini ada video tadi yang sudah kita ubah tadi dari 40 MB ke 65. Kita lihat. Oke. Ini videonya. Share.
Terusnya apakah ada? Oke, ini karena tadi mapsnya error, jadi tidak bisa dibuatkan lokasi UIN-nya. Kita lihat lagi. Kita lihat ke bagian file ini. Oke, di sini sudah ada. Oke, berhasil. Lanjut lagi ke bagian jam gadang. Oke, berhasil. Dan ini maps-nya. Oke, saya rasa cukup hasil tutorial saya tadi dari cara menginstalasi untuk Omeka dan cara penggunaannya. Saya rasa cukup. Maaf jika ada kesalahan dari cara saya untuk menyampaikannya dari tutorial ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Baik, saya Septi adalah Rahma dengan NIM 2311050047 dari kelas 5 IPIIB. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.